Lebih dari 32.000 janin digugurkan selama klinik beroperasi sejak tahun 2017. Sejumlah pelaku mengaku sebagai dokter, padahal hanya sebagai sarjana kedokteran. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 9 orang tersangka selaku dokter dan staf klinik, serta 1 tersangka yang baru saja melakukan aborsi. Polisi menangkap 10 orang dalam kasus ini, di mana tersangka menjalankan aksinya di klinik aborsi Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Modus yang dilakukan pelaku yakni mencari pasien aborsi secara daring melalui situs dan akun media sosial dengan tarif yang bervariasi, mulai dari Rp2 juta. MIS, gadis berusia 19 tahun dan kekasihnya L, hanya bisa pasrah ketika hakim pengadilan negeri Denpasar menjatuhkan hukuman terkait kasus aborsi yang dilakukannya. Pasangan itu dikenai pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Mereka terbukti melakukan aborsi terhadap janin hasil hubungan gelap yang telah mereka lakukan sejak lama. Kisah MIS dan L adalah kisah yang mungkin sudah cukup sering kita dengar. Sedemikian seringnya sehingga lambat laun kita menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Sedemikian lumrahnya, sehingga di beberapa negara tidak sedikit kelompok yang menuntut agar negara melegalkan praktek aborsi. Seakan kita ingin mengingkari bahwa pembunuhan janin pada hakikatnya pembunuhan manusia itu juga. Di Indonesia, hukum masih menganggap praktek aborsi sebagai perbuatan melawan hukum. Tapi hal tersebut tidak membuat praktek ini menjadi jarang terjadi. Apa yang terjadi dengan MIS dan L hanyalah puncak gunung es. Pada beberapa waktu lalu, media massa melaporkan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik aborsi ilegal di sebuah klinik di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat. Ironisnya, klinik aborsi ini telah menggugurkan sekitar 32.760 janin sejak 2017 dengan keuntungan mencapai 10 miliar rupiah. Setidaknya sejauh ini sudah ada 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pasien terakhir. Berita yang muncul pada Kamis 24 September 2020 itu berlalu begitu saja tanpa kehebohan. Hingga sekarang tak ada pembahasan di tengah masyarakat. Alim ulama, kaum intelektual, aktivis kemanusiaan, apalagi pernyataan pejabat negara terkait pembantaian puluhan ribu janin manusia itu. Pembantaian biadab itu tenggelam oleh berbagai polemik penyelenggaraan pilkada, polemik tentang G30 SPKI, dan isu-isu lainnya. Padahal, jumlah 32.760 janin adalah angka fantastis untuk sebuah kasus pembantaian, apalagi jika ternyata apa yang dilakukan orang-orang di klinik Jalan Percetakan Negara itu tidak mewakili jumlah sebenarnya aborsi di negeri ini. Bagaimanapun, kasus aborsi sebanyak itu setidaknya menyingkap persoalan sosial yang lebih dalam. Pertama, kian lumrahnya praktek hubungan seksual di luar nikah. Problem moral ini tentu bukan saja akan melahirkan praktek aborsi, tapi juga akan menyebabkan munculnya berbagai problem lain seperti konflik keluarga, stres dan depresi, penyakit-penyakit seksual yang muncul akibat seks bebas dan sebagainya. Kedua, kasus aborsi juga menunjukkan kegagalan pendidikan moral dan agama di tengah masyarakat. Padahal, sejumlah survei menunjukkan meningkatnya semangat keberagaman di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin meningkatnya semangat keberagaman di sebagian kalangan masyarakat tidak berpengaruh positif pada peningkatan kepekaan dan tanggung jawab moral kalangan remaja? Fenomena kemerosotan moral masyarakat di tengah meningkatnya semangat keberagaman ini menunjukkan bahwa agama ternyata belum menyentuh relung sanubari orang-orang beragama. Agama masih menjadi sebatas identitas dan simbol yang lebih banyak dipakai untuk kepentingan politik dan mobilisasi massa. Akibatnya, masyarakat mengalami kontraksi batin. Di satu sisi hanyut dalam euforia simbolisme agama, tapi di sisi lain, segala rupa perbuatan amoral dan tidak bertanggung jawab tetap mereka lakukan tanpa beban.